Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Hardo Basuki selaku dosen pembimbing, yang saya hormati para dosen penguji. Perkenalkan, saya Adi Nugroho Dewantoro akan memaparkan penelitian tesis saya yang berjudul Valuasi Nilai Intrinsik Bank Jakarta dengan Metode Residual Income Model dan Simulasi Monte Carlo. Bank Jakarta merupakan salah satu BUMD milik Pemprov DKI Jakarta. Penelitian ini dilatar belakangi rencana transformasi dan IPO Bank Jakarta di tengah tuntutan digitalisasi perbankan dan tata kelola yang profesional. Hal ini ditandai dengan rebranding Bank DKI menjadi Bank Jakarta pada HUT ke-498 Kota Jakarta. Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang saham terbesar mendorong penguatan modal dan tata kelola secara lebih profesional melalui rencana IPO pada tahun 2026. Valuasi nilai intrinsik Bank Jakarta merupakan faktor utama yang berperan dalam penentuan harga IPO. Namun, ada beberapa rumusan masalah terkait valuasi perbankan tersebut. Yang pertama, model valuasi umum seperti discounted cash flow kurang sesuai untuk industri perbankan karena arus kas operasional dan pendanaan tidak dapat dipisahkan secara jelas. Diperlukan pendekatan valuasi berbasis ekuitas, yaitu residual income model, yang menilai nilai intrinsik ekuitas berdasarkan residual income, yaitu ROE dikurangi cost of equity dikalikan nilai book value ekuitas. Yang kedua, variabel-variabel dalam penentuan valuasi seperti beta, risk free rate, risk premium market, ROE, dan lain-lain tidak bersifat pasti bergantung pada kondisi perekonomian. Oleh karena itu, diperlukan simulasi Monte Carlo untuk mensimulasikan berbagai macam kemungkinan nilai variabel tersebut sehingga dihasilkan rentang nilai intrinsik ekuitas dan harga saham sebagai distribusi probabilitas, bukan hanya sebuah nilai tunggal yang deterministik. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, ada beberapa pertanyaan penelitian yang dapat diajukan. Yang pertama, berapa nilai intrinsik ekuitas Bank Jakarta dengan menggunakan pendekatan residual income model? Yang kedua, berapa harga wajar saham Bank Jakarta yang mencerminkan nilai intrinsik ekuitas tersebut? Yang ketiga, bagaimana bentuk distribusi probabilistik nilai intrinsik dan harga saham Bank Jakarta yang dihasilkan melalui simulasi Monte Carlo? Adapun tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menentukan nilai intrinsik ekuitas Bank Jakarta dengan menggunakan pendekatan residual income model. Yang kedua, menentukan estimasi harga saham yang wajar Bank Jakarta yang mencerminkan nilai intrinsik ekuitas tersebut. Yang ketiga, menghasilkan distribusi probabilistik nilai intrinsik ekuitas dan harga saham Bank Jakarta melalui penerapan simulasi Monte Carlo. Bagi manajemen Bank Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta selaku pemegang saham terbesar, penelitian ini memberikan manfaat. Yang pertama, memberikan estimasi nilai intrinsik ekuitas yang lebih representatif sebagai dasar penentuan harga IPO. Yang kedua, membantu menentukan rentang harga saham Bank Jakarta pada saat IPO agar tidak overvaluation maupun undervaluation. Yang ketiga, memberikan gambaran rentang nilai intrinsik ekuitas dan harga per lembar saham yang mungkin terjadi. Bagi dunia akademik, penelitian ini dapat memberikan kontribusi tambahan literatur mengenai valuasi bank dengan metode residual income model yang dikombinasikan dengan simulasi Monte Carlo. Penelitian ini menggunakan teori residual income model yang menyatakan nilai intrinsik ekuitas adalah penjumlahan dari nilai book value ekuitas saat ini ditambahkan dengan proyeksi nilai kini residual income yang akan diperoleh di masa depan. Residual income sendiri dapat dirumuskan dengan ROE dikurangi oleh cost equity yang hasilnya dikalikan dengan nilai book value pada periode sebelumnya. Dalam penentuan proyeksi residual income, proyeksi tersebut merupakan deret tak hingga selama umur perusahaan, sehingga pendekatan ini sulit diterapkan. Oleh karena itu, pada umumnya proyeksi hanya dilakukan pada periode eksplisit tertentu, kemudian nilai residual income setelah periode eksplisit tersebut dinyatakan dengan nilai terminal, yaitu terminal value. Ada beberapa pendekatan teoritis untuk menentukan terminal value dalam model residual income model. Yang pertama, residual income diasumsikan konvergen menuju nol. Menurut Feltham dan Olson, dalam hal ini diasumsikan perusahaan tidak dapat mempertahankan residual income sehingga akan berkonvergensi menuju nol. Kemudian residual income diasumsikan sebagai perpetuitas konstan menurut Lee, Myers, dan Swaminathan, kemudian menurut Frankel dan Lee, kemudian menurut Yanping dan Xia. Dalam metode ini diasumsikan bahwa residual income bernilai tetap selamanya sehingga merupakan perpetuitas konstan. Kemudian pendapat yang ketiga, residual income dapat tumbuh selamanya dengan tingkat pertumbuhan jangka panjang secara konstan. Hal ini dikemukakan oleh Sofer, Heinrich, dan kawan-kawan
dan Kierkegaard. Simulasi Monte Carlo digunakan untuk mensimulasikan berbagai nilai kemungkinan suatu variabel melalui proses pengacakan berdasarkan distribusi probabilitas tertentu. Proses ini dilakukan berulang kali untuk menghasilkan berbagai kemungkinan hasil. Dalam valuasi, metode simulasi Monte Carlo ini memungkinkan estimasi nilai intrinsik perusahaan tidak berupa satu nilai deterministik yang tunggal, melainkan dalam bentuk distribusi probabilitas sehingga dapat menggambarkan rentang nilai perusahaan yang mungkin terjadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus Bank Jakarta menjelang IPO. Model matematis yang digunakan yaitu residual income model dan dikombinasikan dengan simulasi Monte Carlo untuk memodelkan berbagai macam kemungkinan nilai variabel sebanyak 10.000 kali iterasi. Untuk sumber dan teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder yang pertama didapatkan dari data laporan keuangan Bank Jakarta periode 2015 sampai 2024. Yang kedua data pasar dari Refinitiv Icon yang diambil pada Desember 2025. Dan yang ketiga laporan perekonomian Indonesia tahun 2025 dari Bank Indonesia. Untuk instrumen penelitian, instrumen utama berupa residual income model yang mengestimasi nilai intrinsik ekuitas sebagai penjumlahan book value ekuitas saat ini ditambahkan dengan nilai kini residual income yang akan didapatkan di masa depan. Kemudian untuk instrumen pendukung yaitu simulasi Monte Carlo untuk memodelkan ketidakpastian variabel input sehingga menghasilkan distribusi nilai intrinsik ekuitas dan rentang harga saham bukan merupakan satu nilai yang deterministik. Untuk instrumen perangkat lunak menggunakan Microsoft Excel yang digunakan untuk penyusunan model proyeksi dan perhitungan valuasi. Kemudian Oracle Crystal Ball sebagai software untuk melaksanakan simulasi Monte Carlo dan analisis hasil simulasi. Pada tahap pertama, penelitian ini diawali dengan pembuatan model valuasi menggunakan residual income model, kemudian penentuan parameter variabel acak untuk simulasi Monte Carlo meliputi nilai rata-rata dan standar deviasinya, kemudian perhitungan cost of equity dengan metode CAPM sebagai tingkat diskonto. Selanjutnya dilakukan proyeksi kinerja keuangan pada periode eksplisit yang meliputi proyeksi ROE, pertumbuhan book value of equity, serta perhitungan residual income dan nilai kininya. Setelah itu, diestimasi terminal value dengan 3 skenario yaitu konservatif, moderat, dan optimis, sehingga diperoleh proyeksi nilai intrinsik ekuitas dan harga saham. Pada tahap kedua, model valuasi tersebut diintegrasikan dengan simulasi Monte Carlo sebanyak 10.000 iterasi. Pada setiap iterasi, dilakukan pengacakan variabel dan seluruh komponen valuasi dihitung ulang sehingga menghasilkan distribusi nilai intrinsik, ekuitas, dan harga saham yang mungkin terjadi. Dari hasil penelitian didapatkan parameter variabel yang diacak untuk simulasi Monte Carlo sebagai berikut. ROE untuk tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima didapatkan nilai rata-rata sebesar 9,56%, 10,66%, 11,75%, 12,85%, 13,94% dengan standar deviasi 1,77%. Kemudian ROE industri perbankan didapatkan nilai rata-rata 15,04% dengan standar deviasi 2,78%. Untuk dividen payout ratio pada proyeksi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima berdasarkan nilai rata-rata historis Bank Jakarta, didapatkan nilai rata-rata sebesar 31% dengan standar deviasi 1,91%. Kemudian untuk risk free rate didapatkan nilai rata-rata sebesar 6,81% dengan standar deviasi 0,7%. Untuk beta dengan nilai 1,11 dengan standar deviasi 0,34. Kemudian market risk premium dengan nilai rata-rata 4,9% dengan standar deviasi diasumsikan 1%. Seluruh variabel tersebut dimodelkan sebagai variabel dengan probabilitas normal yang nilainya dibatasi agar dalam perhitungan nilai intrinsik tidak menghasilkan nilai yang ekstrim. Pada skenario konservatif didapatkan hasil estimasi nilai intrinsik rata-rata sebesar 12.540,39 miliar rupiah dengan standar deviasi 2.172,80 miliar rupiah. Kemudian estimasi harga saham rata-rata sebesar Rp473 dengan standar deviasi Rp83. Hal ini menunjukkan hasil simulasi sekitar 68,27% menghasilkan harga saham pada rentang Rp390 hingga Rp556. Kemudian sekitar 90% hasil simulasi menunjukkan bahwa harga saham berada pada rentang Rp344 hingga Rp617.
Pada skenario moderat diperoleh nilai intrinsik rata-rata sebesar 14.253,85 miliar rupiah dengan standar deviasi 4.041,77 miliar rupiah. Estimasi harga saham rata-rata sebesar Rp538 per saham dengan standar deviasi Rp154. Hal ini menunjukkan sekitar 68,27% hasil simulasi menghasilkan rentang harga saham pada Rp384 hingga Rp692. Kemudian sekitar 90% simulasi menghasilkan rentang harga saham dari Rp318 hingga Rp821. Pada skenario optimis, diperoleh nilai rata-rata intrinsik ekuitas sebesar Rp17.134,86 miliar rupiah dengan standar deviasi Rp7.848,02 miliar rupiah. Estimasi harga saham rata-rata sebesar Rp648 dengan standar deviasi Rp298. Hal ini menunjukkan sekitar 68,27% hasil simulasi menghasilkan rentang harga saham antara Rp349 hingga Rp946. Kemudian, sekitar 90% simulasi menghasilkan harga saham berada pada rentang Rp291 hingga Rp1.215. Dari hasil penelitian didapatkan kesimpulan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, nilai rata-rata intrinsik ekuitas hasil simulasi pada skenario konservatif sebesar Rp12.540,39 miliar rupiah, pada skenario moderat sebesar Rp14.253,85 miliar rupiah, pada skenario optimis sebesar Rp17.134,86 miliar rupiah. Dengan harga saham pada skenario konservatif rata-rata sebesar Rp473, kemudian pada skenario moderat harga saham rata-rata sebesar Rp538, kemudian pada skenario optimis harga saham rata-rata sebesar Rp648. Hasil simulasi menunjukkan 68,27% nilai intrinsik untuk skenario konservatif berada pada rentang Rp10.367,58 miliar rupiah hingga Rp14.713,19 miliar rupiah, dan rentang harga saham dari Rp390 hingga Rp556. Kemudian pada skenario moderat nilai intrinsik berada pada rentang Rp10.212,09 miliar rupiah hingga Rp18.295,62 miliar rupiah, dengan rentang harga saham dari Rp384 hingga Rp692. Kemudian pada skenario optimis sebesar Rp9.286,84 miliar rupiah hingga Rp24.982,89 miliar rupiah untuk nilai intrinsik, dan untuk harga saham berada pada rentang Rp349 hingga Rp946. Yang ketiga, 90% hasil simulasi menunjukkan nilai intrinsik untuk skenario konservatif berada pada rentang Rp9.156,73 miliar rupiah hingga Rp16.331,46 miliar rupiah, dengan harga saham berada pada rentang Rp344 hingga Rp617. Kemudian untuk skenario moderat nilai intrinsik berada pada rentang Rp8.460,29 miliar rupiah hingga Rp21.688,61 miliar rupiah, dan rentang harga saham pada Rp318 hingga Rp821. Untuk skenario optimis, nilai intrinsik ekuitas berada pada rentang Rp7.757,31 miliar rupiah hingga Rp32.059,37 miliar rupiah, dan rentang harga saham berada pada kisaran Rp291 hingga Rp1.215. Sebagai saran, Bank Jakarta dapat mempertimbangkan kisaran nilai intrinsik ekuitas dan harga saham pada penelitian ini sebagai referensi dalam penetapan harga IPO. Kemudian, Bank Jakarta perlu untuk meningkatkan ROE dan menjaga cost of equity agar tetap rendah, agar valuasi meningkat dengan cara antara lain peningkatan efisiensi operasional dan mempertahankan struktur modal yang sehat. Kemudian penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan analisis faktor kualitatif seperti strategi bisnis dan kualitas manajemen. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.